Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar Radio Samhan AM 630 yang kami hormati, yang kami banggakan. Kembali pada pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang barokah, pagi yang bahagia, kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama acara Mutiara Fajar yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga pertemuan kita, kebersamaan kita selalu menambah pahala, menambah pengampunan, menambah keimanan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengawali pertemuan kita, pengajian kita di pagi yang barokah ini, atas semua pemberian nikmat Allah yang sampai pada pagi hari ini selalu dan terus tiada hentinya dilimpahkan kepada kita, dan begitu banyaknya sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu secara keseluruhan. Namun kita tetap bersyukur semuanya atas karunia nikmat Allah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Dan kepada seluruh Bapak Ibu para jamaah yang sudah bergabung dimanapun panjenengan berada, dan alhamdulillah ada yang monitor melalui AM 630 ya, sudah bisa dimonitor kembali atau melalui streaming, sementara Samhan medianya belum aktif ya. Semuanya atas amal solehnya kami haturkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semua sehat, waras, selamat, dimudahkan segala urusannya sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan mudah, dengan aman, dengan barokah, dan selalu kita ditetapkan di dalam hidayah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Baik, sebelum kita meneruskan pengajian Al-Quran, kita simak sejenak pesan-pesan dari PDO Barokah Caspeleng. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira Bapak Ibu para jamaah semuanya. Selanjutnya monggo kembali kita buka Al-Qur'annya. Masih di surah Al-Baqarah, pagi hari ini lanjutan ayat 178 ya. Alhamdulillah atas infonya. Ayat 178 surah Al-Baqarah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم kami ulang يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Langsung kita beri makna ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang iman dipanggil oleh Allah. Hai orang iman. Kutiba ditulis, maksudnya diwajibkan. Alaikum atas kamu sekalian. Apa al-qisasu, kisos. Kisos itu pembalasan. Fil qatla, di dalam pembunuhan. Al-hurru, adapun orang yang merdeka. Bil hurri, sebab orang yang merdeka. Maksudnya al-hurru, adapun orang yang merdeka yang dikisos atau yang dibunuh, yaitu bil hurri, sebab membunuh orang yang merdeka. Nah, jadi kisos itu pembalasan. Kalau yang dibunuh itu orang merdeka, maka sebagai balasannya yang dibunuh ganti juga orang yang merdeka. Wal abdu, dan seorang hamba atau budak yang membunuh. Bil abdi, sebab membunuh budak, atau bil abdi, sebab budak. Wal untha, dan wanita. Bil untha, sebab wanita. Kita titik dulu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditulis, telah diwajibkan untuk kalian semua, yaitu hukum kisos di dalam pembunuhan. Prakteknya orang yang merdeka dibunuh sebab dia membunuh orang yang merdeka. Seorang budak yang dibunuh, maksudnya dikisos, sebab dia membunuh seorang budak. Dan seorang wanita yang dikisos, sebab dia juga membunuh wanita. Nah, kalimat ini kan sepertinya
Pokoknya orang yang membunuh orang yang merdeka, maka sebagai gantinya yang dibunuh juga orang yang merdeka. Begitu juga budak dibunuh sebab dia membunuh budak. Sehingga bagaimana kalau seandainya ada seorang budak membunuh orang merdeka? Lah itu kan rancu itu. Kalau di sini budak, ya, sebab budak. Nah, disebab budak yang dibunuh diqisas sebab dia membunuh seorang budak. Nah, maka lebih jelasnya lagi oleh Allah diterangkan di surat-surat berikutnya, yaitu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 45 terkait dengan tadi itu. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun wasinna bis sinni wal juruha qisas. Lah ini. Jadi penjelasan lebih konkretnya di surah Al-Maidah ayat 45. Kalau tadi itu termasuk bisa dimansuh nasehnya, ya ini Al-Maidah 45. Kalau dalam surah Al-Maidah Allah menjelaskan, saya telah menulis ya untuk mereka di dalam kitab Al-Qur'an ini bahwa sesungguhnya diri yang dibunuh sebab dia membunuh diri. Jadi karena dia diqisas karena dia membunuh orang. Apakah yang dibunuh itu laki atau perempuan? Nah, ya kalau tadi di surah Baqarah kan seorang perempuan dia dibunuh karena membunuh perempuan kan itu. Lah bagaimana kalau yang dibunuh laki-laki? Lah makanya di sini kalimatnya adalah nafsa bin nafsi. Jadi an-nafsa itu diri yang dibunuh, bin nafsi sebab juga membunuh diri, membunuh orang. Apakah pelakunya itu perempuan dan yang dibunuh adalah laki-laki, ya tetap pokoknya diri dibalas dengan diri. Itu namanya qisas seperti itu. Ya, seorang laki-laki dia membunuh wanita misalnya. Ya, dia ganti di qisas. Ya. Istilahnya nyawa dibayar dengan nyawa. Jadi hukum qisas itu dalam agama itu memang ada. Nah, tapi ya karena kita tinggal di negara yang berasaskan Pancasila, hukum qisas ini ya bertentangan dengan asas Pancasila. Sekarang misalnya ada orang yang dibunuh atau orang yang membunuh, dia ketahuan, saksi cukup bahwa dia itu pelakunya. Ya, secara hukum qisas yang adil ya dia ganti dibunuh. Nah, tapi secara hukum negara kita kan tidak seperti itu. Diproses-proses dulu, ujung-ujungnya dijatuhi hukuman mungkin 20 tahun, ya, mungkin 15 tahun, tergantung motifnya kan begitu, ya. Nah, tapi kalau dalam hukum Islam pokoknya orang membunuh ganti dibunuh. Nah, itu. Makanya tentu hukum ini tetap berlaku tapi tidak bisa diterapkan di negara kita. Karena tidak bisa diterapkan, maka harus berhati-hati, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melanggar membunuh, ya. Harus hati-hati karena orang yang membunuh itu ya harus ganti dibunuh itu secara. Kemudian wal aina bil aini. Wal aina dan kedua mata bil aini sebab mata bil aini sebab mata. Nah itu orang yang nyolok atau yang sampai merusak mata orang lain, entah karena berantem apa bagaimana, terus tiba-tiba dia sengaja nyolok
mata lawannya itu, maka secara hukum dia ganti dicolok matanya. Nah, imbas itu. Kemudian wal anfa bil anfi, hidung juga begitu, bil anfi dengan hidung. Tadinya hidungnya mancung, tiba-tiba ditonjok sampai patah. Ya, maka orang yang merusak atau yang nonjok hidung orang sampai patah itu, dia ganti dipatahkan hidungnya. Wal udhuna bil udhun, telinga dibalas dengan telinga. Nah, telinga juga begitu. Wasinna bisini, gigi dengan atau sebab gigi. Ya, dia menempeleng orang sampai giginya rontok 5. Maka orang yang merontokkan giginya orang itu, dia dibalas ganti dirontokkan giginya. Itu secara hukum qisasnya seperti itu. Ya. Wal juruha qisas, dan setiap luka itu ada pembalasannya. Luka dibalas dengan luka. Namun ayat berikutnya, faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Barang siapa yang sodakoh, misalnya dari pihak korban, orang yang tadi hidungnya patah misalnya, ya udah akhirnya dia sodakoh, dia memaafkan. Nah, maka itu sebagai kafaroh bagi orang yang pelakunya itu. Nah, sodakoh di sini bukan berarti terus gratis, ya, karena ada denda. Enggak dipatahkan hidungnya, tapi sebagai gantinya, jadi pihak korban misalnya, dia memaafkan dan menerima denda. Nah, itu namanya termasuk sedekah. Itu mestinya dia diganti, dipatahkan hidungnya. Tapi ya sudahlah, kasihan kalau dia dipatahkan hidungnya. Akhirnya sebagai dendanya apa? 5 ekor onta. Nah, jadi setiap anggota badan kita ini, gigi 1, mata kayak tadi itu, hidung itu apa? 5 ekor onta coba. Kalau pembunuhan 100 ekor onta dendanya. Itu pun kalau dari pihak korban menerima, memaafkan dan menerima denda. Ya udah enggak dikisos, enggak dibunuh, tapi menerima denda sebanyak 100 ekor onta. Nah, jadi itulah hukum di dalam Islam. Faman maka barang siapa, kita lanjutkan kembali ke surah Al-Baqarah. Faman maka barang siapa ufiya yang dimaafkan. Nah ini dimaafkan oleh pihak korban. Faman maka barang siapa, berarti barang siapa ini si pelaku. Ufiya yang dimaafkan, siapa lahu bagi orang, min akhihi dari saudaranya orang. Akhih ini saudara, ahli waris korban. Jadi ahli waris korbannya awalnya dia menuntut kisos, ya. Tapi akhirnya diadakan mediasi bagaimana kekeluargaan. Akhirnya dari pihak keluarga korban itu, ahli waris, ya sudah memaafkan, tapi dengan catatan yaitu tadi bayar denda 100 ekor onta. Ya. Syai'un sesuatu. Fatibaun maka mengikutilah. Fatibaun maka mengikutilah bil ma'rufi dengan baik. Wadaun dan membayar tebusan. Wadaun dan membayar tebusan denda tadi ilahi kepada saudara. Bisanin dengan baik. Bisanin dengan baik. Nah, barang siapa yang kemudian dimaafkan oleh saudara korban, keluarga korban, ya ini
kembali ke pembunuhan tadi. Dia membunuh, mestinya kan dikisos, ganti dibunuh. Nah, namun kemudian dari pihak keluarga, ahli waris, korban, musyawarah, akhirnya memutuskan memaafkan. Tapi sekali lagi, memaafkan bukan berarti gratis, ya. Memaafkan itu memaafkan dari hukum kisosnya. Kemudian menerima denda. Nah, menerima denda. Maka ikutilah dengan baik dan membayar tebusan kepada pihak keluarga. Tapi ini pun juga nggak boleh dari pihak pelaku misalnya memaksa, menteror kepada pihak korban supaya memaafkan, supaya nerima denda, dipaksa, diteror, ya tidak boleh. Ya, awas kalau sampai kamu mengkisos, nanti akan saya habisi semua keluarga kamu lah. Itu tidak boleh. Jadi betul-betul memaafkan ini muncul dari kesepakatan dari keluarga korban. Ya. Kalau sudah dimaafkan seperti itu, maka ya ikutilah dengan baik sesuai dengan prosedur. Ya. Ya, kalau sudah menyatakan memaafkan dari hukum kisos dan menerima denda, dan kemudian itu sudah terlaksana, sudah dibayar, ya sudah selesai. Jangan sampai di kemudian hari kemudian masih diungkit, bahkan masih timbul dendam, tidak boleh. Orang itu sudah selesai kok. Ya, sudah selesai ya sudah. Berarti namanya sudah memaafkan, ya sudah saling memaafkan. Ridho, tidak tidak mengkisos, karena sudah diganti dengan denda 100 ekor onta. Zalika demikian itu adanya boleh memaafkan takhfifun keringanan mirrobikum dari Tuhan kamu sekalian. Warahmatun dan rahmah, adanya kemurahan seperti itu artinya tidak harus dikisos, boleh diganti dengan bayar denda. Itu merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Coba kalau seandainya tetap hukumannya satu, harus dikisos, waduh. Nah, kadang-kadang yang pelakunya ini mungkin ya orang kaya, orang penting gitu ya. Sementara yang dibunuh itu ya orang biasa, bahkan mungkin kulinya mungkin barangkali. Ya itu kan daripada ya udahlah nerima denda saja dengan pertimbangan itu. Ya, kalau lumayan kalau dapat denda 100 ekor onta itu udah berapa ratus juta itu. Nah, bisa untuk dimanfaatkan. Ya. Toh kalau bunuh ganti dibunuh ya udah selesai kan, nggak dapat apa-apa ya, hanya kepuasan kadang-kadang ya. Karena masih ada celah yang diberikan oleh Allah, boleh memaafkan, mengganti dengan denda. Lah inilah merupakan bentuk keringanan dan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Ya, alhamdulillah ya itu. Faman maka barang siapa iktada yang melanggar. Faman maka barang siapa iktada yang melanggar siapa orang ba'da dzalika, setelah demikian itu. Ya, sudah selesai, sudah dari kesepakatan, bahkan mungkin sudah tanda tangan semuanya, sudah memaafkan, ya, dan kemudian sudah dari pihak pelaku sudah membayar dendanya, sudah selesai. Maka setelah itu nggak boleh melanggar tadi, nggak boleh kemudian mengungkit kembali dendam, nggak boleh.
Falahu, maka bagi orang yang melanggar, orang sudah selesai tapi masih ngungkit-ngungkit lagi, ya. Falahu, maka baginya adzabun siksa, alimun yang menyakitkan, siksa yang sangat menyakitkan. Berarti dia melanggar, berarti udah itu dosa itu loh. Jadi hukum itu ketika sudah dilaksanakan, ya sudah, jangan terus dendam, terus mengungkit terus lah. Ini yang tidak boleh ini. Nah, makanya harus betul-betul dipikirkan. Kalau memang memaafkan, ya sudah memaafkan. Kalau kisos, ya kisos. Nah, itu. Nah, jadi tadi di surah Al-Maidah itu yang harus betul-betul menjadi catatan kita tentang masalah hukum kisos. Kita melukai, wal juruha kisos itu loh. Setiap luka itu ada pembalasannya. Ini hati-hati kita, jangan sampai dengan sengaja melukai, ya, sesama iman, sampai sengaja dia mematahkan kakinya saudara iman. Ini secara hukum harus ganti, dipatahkan kakinya. Atau kalau enggak, ya dimaafkan, ya ngasih denda 5 ekor onta itu. Nah, mungkin dalam permainan di lapangan ini hati-hati. Udah namanya di lapangan ini suka hati panas, apalagi terus di provokasi sama penonton misalnya, bisa panas atau akhirnya dia ada sengaja terus ingin mematahkan, ingin mencederai lawan. Hati-hati nih, kalau yang dicederai sama-sama orang iman ini harus dibalas ini, kisos ini. Nah, ya, makanya supaya betul-betul ya diciptakan yang namanya kerukunan, saling memaafkan, dan tidak ada dendam, tidak ada sedikit pun niatan ingin melukai, ingin menyakiti saudara imannya. Nah, itu. Berikutnya, walakum, dan bagi kamu sekalian, fil kisosi, di dalam hukum kisos, apa hayatun, kehidupan. Hayatun, kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang iman. Jadi sebutan orang iman, kata lain Allah menyebutnya ulil albab, orang yang punya akal. Kalau yang enggak iman berarti enggak punya akal gitu. La'alakum, agar kamu sekalian orang-orang iman, tattaqun, sama takwa kamu sekalian. Nah, di dalam hukum kisos itu adalah merupakan kehidupan bagi kalian orang-orang iman, hai orang yang berakal, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi dengan adanya Allah membuat hukum kisos ini adalah sebagai apa ya? Kehidupan. Jadi sehingga yang kuat tidak semena-mena dia akan menyakiti, melukai, apalagi sampai membunuh kepada orang yang enggak kuat. Ya. Karena hukum ini berlaku bagi semuanya, nggak pandang orang miskin, nggak pandang orang kaya, nggak pandang pejabat, rakyat. Ya. Kalau dia ternyata melanggar, melakukan pelanggaran itu dan harus terkena hukum kisos, ya dikisos. Ya. Nah, inilah adilnya Islam. Ya, adilnya hukum Islam itu ya seperti ini. Sebab kadang-kadang kalau hukum selain Islam itu bisa direkayasa, apalagi kalau yang melakukan itu orang-orang yang ya punya kekuatan, orang-orang yang bahkan sampai dibilang kebal hukum lah. Udah akhirnya hukum tidak bisa menyentuh, sehingga tidak bisa tersentuh oleh hukum, kan begitu. Tapi dalam agama tidak mengenal itu. Kalau terbukti memang dia bersalah, ya sudah ada aturannya macam tadi. Bahkan sampai kalau dia melukai misalnya, ganti dilukai. Ya, merusak mata orang, ganti dirusak matanya.
mematahkan kaki orang ganti dipatahkan kakinya, itu hukumnya adil. Kecuali kalau dari pihak korban memaafkan dan menerima denda. Nah itu. Jadi betul-betul jiwa kita, ya, jiwa atau ya badan, maksudnya badan kita di dalam Islam ini betul-betul dihargai. Jadi sehingga orang nggak bisa sembarangan melukai orang lain, apalagi sampai mencederai, nggak bisa. Jadi betul-betul ada pembalasannya, ada aturannya. Kita break dulu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Emang maaf sampai baru 2 ayat ya, karena ini memerlukan sangat padat penjelasan ya. Jadi meskipun 1-2 ayat, yang penting ya kita fokus, kita jelas, karena ini terkait dengan hukum ya, supaya betul-betul clear, betul-betul kita paham, sehingga tidak akan menganggap remeh, tidak akan menganggap mudah ya terhadap hukum-hukum yang sudah dibuat oleh Allah. Karena ini harus dibuat, tujuannya supaya kita taati, kita patuhi bersama. Adapun tadi karena di negara kita berasaskan Pancasila, ini tidak bisa diterapkan hukum qisas. Lalu bagaimana? Ya kita yang harus berhati-hati. Harus hati-hati. Ya itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Mohon maaf pagi hari ini hanya bisa dimonitor melalui radio manual dan juga melalui streaming ya. Untuk Samhan Media atau Facebooknya pagi hari ini tidak aktif ya, karena petugasnya lagi izin ya, nggak bisa datang. Kita lanjutkan ke ayat 180. Kutiba ditulis atau diwajibkan alaikum atas kamu sekalian, idza hadhara ketika datang, idza hadhara ketika datang, ahadakum pada salah satu kalian, apa al-mautu kematian, ajal, intaroka jika meninggalkan siapa orang, ahad itu ahadakum, intaroka jika meninggalkan siapa orang, khairon pada kebaikan, maksudnya harta ya. Khairon ai almal, maksudnya harta. Ditulis atau diwajibkan al-wasiyatu lil walidaini, al-wasiyatu wasiat, lil walidaini untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin dan kerabat, bil ma'rufi dengan baik. Hakon, hak atau wajib, alal muttaqin atas orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat 180 ini berkaitan dengan harta ya. Ketika salah satu kamu sekalian akan kedatangan mati, nah bapak sudah mati nggak bisa wasiat,
Jadi Allah mewajibkan kepada kalian ketika salah satu dari kalian itu akan mati dan sekiranya dia meninggalkan harta banyak, maka supaya wasiat kepada kedua orang tua dan kepada kerabat secara baik. Dan itu merupakan kewajiban atau harus bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau menurut ayat ini, ketika orang itu mau mati kira-kira, ya karena mungkin sudah sakitnya berat dan sebagainya, maka dia boleh mewasiatkan seluruh hartanya itu ya untuk kedua orang tuanya dan juga beberapa kerabat. Sehingga di dalam pembagian harta itu ya tergantung kepada wasiatnya itu. Nah, maka ayat ini yang kalimat al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf ini dimansuh. Mansuh itu ya diganti sebagai gantinya nasihnya ayat waris. Ya, surah An-Nisa ayat 11 itu. Jadi dikembalikan kepada hukum waris. Ya karena surah Al-Baqarah ayat-ayat ini kan turunnya sebelum turunnya ayat waris. Nah, maka setelah ayat waris itu ada, maka wasiat seperti ini kemudian tidak diberlakukan. Jadi semua itu dikembalikan kepada hukum waris. Kalaupun seandainya ada orang itu wasiat, ya, itu paling banyak sepertiga dari harta, tidak boleh dihabisin. Ya. Dan wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ini, misalnya kepada salah satu anaknya misalnya, dia wasiat, nanti kalau saya tidak ada maka rumah yang ini untuk anak saya misalnya. Itu tidak boleh. Karena anak itu sudah mendapatkan bagian tertentu dari hukum waris. Nah, kalau hibah bagaimana? Nah, hibah beda. Kalau hibah itu kan pemberian. Bedanya, kalau hibah itu diserahkan pada saat dia masih hidup, itu namanya hibah. Kalau wasiat itu berlakunya setelah orang itu meninggal. Makanya nanti kalau saya sudah tidak ada lah, berarti kan wasiat itu. Nah, karena ketika orang itu mati, status harta itu adalah hukum harta waris. Harta waris. Kecuali kalau wasiatnya kepada orang lain, ya itu tetap harus dilaksanakan. Ya. Wasiat misalnya ini nanti kalau bapak nggak ada, motor ini saya kasihkan Pak Guru misalnya, Pak Ustadz, kasihkan Pak Ustadznya, Pak Mubaliknya misalnya untuk kelancaran. Ya. Dan kalau bisa wasiat disaksikan, jangan hanya antara yang wasiat dengan yang diwasiati, nanti akan menimbulkan kecurigaan. Ah, bener inilah kan begitu. Kalau bisa ya di depan ahli warisnya. Ini ya nanti kalau bapak nggak ada, motor ini nanti saya kasihkan kepada Mas. Maksudnya ya tadi saya katakan tadi. Nah, itu barokah itu untuk kelancaran. Ya, kasihan dia tiap hari mundar-mandir, ya, nggak ada kendaraan misalnya, atau ada tapi kendaraannya udah sangat memprihatinkan misalnya. Dah, saya serahkan saja untuk kelancaran dia ngajar, dia ngaji misalnya. Wah, itu jariah itu tambah ya. Boleh, nah itu boleh. Nah, maka begitu meninggal ya sudah, motor itu milik yang diwasiati itu udah nggak bisa diwaris. Nah,
Karena ketentuan bagi harta waris itu pertama apa? Wasiat, kemudian hutang almarhum. Itu yang harus diselesaikan pertama-tama. Sisanya baru dibagi kalau ada sisa harta waris. Kadang-kadang ada orang itu meninggal ternyata hutangnya banyak. Selain punya hutang, dia juga pernah wasiat. Nah itu. Maka itu yang harus diselesaikan dahulu. Faman maka barang siapa, ayat berikutnya. Faman maka barang siapa badda lahu, yang mengganti pada wasiat, ba'dama sesudahnya apa-apa, ba'da sesudahnya ma apa-apa, sami'ahu yang mendengar siapa orang pada wasiat. Fa'inama maka sesungguhnya ithmuhu dosanya orang, alaladzina berat bagi orang-orang, ala itu bermakna berat, itu atas artinya berat, yubadilunahu yang mengganti mereka pada wasiat. Innallaha sesungguhnya Allah sami'un zat yang maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Nah, barang siapa yang mengganti wasiat sesudah dia mendengarkan wasiat itu, nah, terus dia mengganti, maka sesungguhnya dosanya orang itu ya berat bagi orang yang mengganti itu. Berarti dosanya itu berat karena mengganti wasiat itu. Ya, biasanya namanya manusia ini kalau enggak betul-betul yang amanah, ya, kalau berkaitan dengan harta, berkaitan dengan duit, ya ini biasanya ya asalnya dia lurus-lurus saja, tapi kalau sudah tiba-tiba berhubungan dengan duit, dengan harta, ini bisa hijau itu. Kadang-kadang berubah itu, godaannya itu besar, ya sampai-sampai berani mengganti wasiat. Ya, orang dulu juga terjadi, sampai-sampai berani mengganti wasiat. Nah, makanya kalau ada wasiat ini harus ditetapi. Ya. Nah, benarnya wasiat itu ya tadi, kalau bisa ya disaksikan, syukur-syukur ada hitam di atas putih. Nah itu loh. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan lagi maha mengetahui. Faman barang siapa khofa yang khawatir siapa orang, mimusin dari wasiat, khawatir maksudnya khawatir itu melihat, janafan menyimpang, au ifman atau dosa, wasiatnya itu menyimpang atau dosa. Fa aslaha maka membagusi siapa orang, membagusi wasiat itu artinya dirubah pada yang baik, bainahum di antara mereka. Fala ithma maka tidak ada dosa alaihi atas orang yang mengganti wasiat yang dosa itu. Innallaha sesungguhnya Allah ghafurun zat yang maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Nah, tadi ayat sebelumnya kan dijelaskan barang siapa yang mengganti wasiat maka hukumnya dosa.
Nah, ayat selanjutnya, barang siapa yang khawatir, artinya melihat dari wasiat itu menyimpang atau dosa, lalu kemudian dia memperbaiki wasiat yang menyimpang atau yang dosa itu, maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya boleh merubah wasiat kalau sekiranya wasiatnya itu menyimpang, wasiatnya itu maksiat, wasiatnya dosa, itu boleh diganti, bahkan ya harus diganti. Orang wasiat kok nanti kalau saya meninggal, wasiatnya nanti ya, yang wasiat dosa itu apa? Yang pokoknya wasiatnya itu menyimpang, atau wasiat kepada istrinya misalnya, kalau bapaknya, nanti kalau saya mati kamu nggak usah ngaji selama sebulan misalnya. Itu wasiat nyimpang, itu nyapo itu. Nah, atau ya yang lain, pokoknya yang maksiat lah, yang berdosa. Wasiat yang nyimpang, yang berdosa itu ya nggak dosa untuk diganti, bahkan harus diganti. Loh kok malah dilaksanakan? Dosa kabeh itu nanti. Yang wasiat ya dosa, yang melaksanakan wasiat ya dosa, karena itu wasiat yang maksiat. Nah, wasiat yang melanggar nggak sesuai dengan aturan. Nah gitu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nggak semua wasiat itu tidak boleh diganti. Kalau wasiatnya benar ya memang nggak boleh diganti, harus dilaksanakan sesuai dengan wasiatnya yang benar itu. Tapi ketika wasiatnya itu kok dilihat-lihat kok menyimpang, ini wasiat kok aneh loh, menyimpang. Nah, atau nanti kalau saya mati supaya diadakan konser selama 1 minggu. Maksiat ini, lahan ini nggak cocok ini. Ya mendingan diganti, ya mendingan biayanya untuk sedekah atau biayanya untuk membiayai acara-acara yang bermanfaat, itu boleh-boleh saja gitu. Nah, selanjutnya adalah ayat-ayat tentang bab puasa Ramadan. Ini Masya Allah ya, Insya Allah tahun depan puasa ya. Mudah-mudahan puasa nanti betul-betul kita sudah bebas dari pandemi ya, sudah. Ya sekarang masih ada, walaupun memang tidak ramai dibicarakan ya, tapi masih ada. Maka kita harus tetap waspada, tetap harus menjaga, tetap harus ya hati-hati ya. Ya, karena ayat selanjutnya ini membahas tentang masalah puasa, dan supaya nyambung ya, kalau dilanjutkan juga waktunya tinggal sedikit ya. Baik, kita sudahi sampai di sini Bapak Ibu para jamaah semuanya yang pada pagi hari ini mengikuti acara pengajian langsung dari Radio Samhan. Kami haturkan syukur, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan, kewarasan, rezeki yang mudah mendapatkannya, halal dan barokah, dan kita semua ditetapkan di dalam iman, dalam hidayah sampai husnul khotimah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Sebelumnya seperti biasa kami akan menyapa yang bisa disapa yang ada di sini ya. Ya. Dari mana ini? Oh, Pak Rakino di Kemang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, pemangkulan Mutiara Fajar lancar. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan dari Pak Rakino Kemang. Baik, alhamdulillah Pak Rakino, semoga tambah sehat, lancar dan barokah ya.
Wah, ini para Kimin. Tadi para Kino, ini para Kimin ya. Bapak Kiwasi dari Jalan Bangka ya, alhamdulillah. Nah, Bopo ya, semoga tetap sehat terus, waras barokah. Iya. Lalu kemudian kita sapa Bapak Muslimun dari Rawa Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Rawa Panjang. Baru bisa ikut lagi karena radionya tidak ada siaran. Oh iya. Ya, sekarang suaranya bagus banget ya. Semoga lancar barokah. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Muslimun dari Rawa Panjang. Kemudian dari Jati Cempaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz atas mangkulan pagi hari ini. Semoga yang sedang sakit Allah paring sembuh, yang barokah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dari Bu Supeni. Lalu kemudian kita ke Indramayu. Ya, ada Bapak Haji Komar dari Indramayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami hadir dan nyimak streaming. Oke. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas mangkulannya. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Amin. Jazakallahu khairan Pak Haji Komar dari Indramayu. Kemudian juga dari Jati Cempaka Ibu Hajah Hartono. Ibu Hajah Hartono ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan untuk ilmunya Pak Ustadz, sehat dan barokah untuk seluruh jamaah dan Pak Ustadz. Amin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Bu Haji. Semoga juga panjenengan diparingi terus sehat waras barokah. Amin. Kemudian kita ke mana? Menteng ya, dengan Ibu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, semoga sehat, manfaat, lancar dan barokah. Alhamdulillah dari Ibu Meli di Menteng ya. Ya. Baik, kemudian kita sapa saja. Ya. Pertama Komandan Bapak Heru Pujiono. Siap. Ya, Pak Heru, alhamdulillah yang selalu memberikan info-info terkini ya. Kemudian Bapak Haji Toat, alhamdulillah. Bapak Rianto ya juga alhamdulillah. Kemudian ada juga Ibu Haja Alwiyah di Bintaro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, belum udara ya. Nah, tadi emang belum jam 5.05 emang belum, tapi sudah ya. Pak Hidayatullah. Kemudian Ibu Haja Istifaiyah, alhamdulillah. Bapak Wahyono juga alhamdulillah dari Ponorogo ya. Siap nunggu YouTube. Wah, YouTube-nya mboten enten ya pagi ini ya. Kemudian dari Febria Surya ya, siap. Wah, ini juga nunggu Facebook. Wah, alhamdulillah, insyaallah. Petugasnya lagi nggak ada. Kemudian Ibu Hajah Imo Suryati dari Menteng Atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Kemudian dari Ibu Hajah Warni. Assalamualaikum Pak Cia. Alhamdulillah. Mutiara Fajar 630-nya celing bersama PDO Barokah Casbleng. Semoga semua jamaah yang monitor tansah sehat, waras, aman, lancar, dan selamat barokah, tercukupi rezekinya. Wah, alhamdulillah, untuk ibadah kepada Allah. Jazakallahu khairan mangkulannya. Amin. Alhamdulillah. Kemudian Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing kanggo sadayana. Nuhun atuh. Alhamdulillah. Kemudian dari Bu Warsih di mana? Di ya Bekasi Barat, Kayu Ringin. Ya, alhamdulillah. Pak Mukimin, langsung saja dah, takut lupa ntar. Pak Mukimin dari Pedurenan Pulau Jaya, alhamdulillah, bersama keluarga, bersama kru. Ya, semuanya, salam untuk semuanya yang ada di situ, Pak Mukimin. Ya, semoga semuanya diparingi sehat wal afiyah dan dimudahkan segala urusannya, barokah. Amin.
Kemudian dari Ibu Tini di Kayu Ringin bersama Pak Heru. Amin, alhamdulillah. Ya, kemudian ada Bapak Haji Marjono dari Lampiri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa gabung dan pengajian Mutiara Fajar dengan Bapak Ustadz Haji AA dari Studio Radio Samhan Jakarta. Semoga barokah. Amin. Alhamdulillah. Ya, kemudian ada Ibu Sunarti juga yang sedang monitor atau nge-share streamingnya. Ya, luar biasa ini. Alhamdulillah. Kemudian Ibu Yeti Herlina. Assalamualaikum ibu-ibu. Amma Soleh surat apa? Ayat berapa? Loh. Ya, baik. Ya, tadi masih surah Al-Baqarah ya. Oh ya, ini dijawab dengan Ibu Tuti ya. Al-Baqarah ayat 178 ya. Alhamdulillah. Ya, kemudian dari Kustirah ya, dari Mbak Kustirah atau Ibu Kustirah. Kemudian juga Bapak Ibu Suminah dari Jember. Assalamualaikum. Ya, Jember siap mengaji, alhamdulillah, jazakallahu khairan, amin. Kemudian dari Ciracas dengan Ibu Jarni, assalamualaikum, waalaikumsalam, derek mangko Pak Ustadz, Ciracas kali Pak Haji Wagiran, mantap, alhamdulillah Pak Haji, mudah-mudahan tetap sehat, semangat, barokah. Kemudian kembali ke Indramayu lagi dengan Ibu Suci, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, alhamdulillah. Atas mangkulannya, streaming lancar barokah. Salam sehat untuk semuanya, amin. Salam untuk Pak Haji Agus. Kemudian dari Duta Keranji ada Pak Haji Zainuddin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut monitor streaming Pak Ustadz, alhamdulillah, jazakallahu khairan, amin. Kemudian dari Cikampek dengan Ibu Tati, assalamualaikum Ustadz Haji AA, waalaikumsalam, alhamdulillah mangkulannya, penjelasannya, streaming jelas lancar barokah, amin. Kemudian dari Warakas maksud kami, dengan Bapak Haji Prayitno bersama dengan Ibu Hajah Mujiati. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Pak Ustadz. Mugi sedaya keluarga tansah pinaringan sehat barokah. Alhamdulillah tansah monitor. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Nggih, amin Pak Bu Mujiati. Kemudian Ibu Hajah Tri Bambang. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulan lancar barokah. Amin. Alhamdulillah. Ibu Kusniati Afifah atau Ibu Zainuddin, alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulannya, amin. Dari Bintaro, alhamdulillah Radio Celing, wah alhamdulillah. Kemudian dari Ibu Kustirah, ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Cempaka Putih Ibu Kustirah Suwito, oh nggih, derek mangkul. Untuk menambah kepaman dan salam sehat untuk semua pecinta Mutiara Fajar. Jazakallahu khairan. Amin nggih. Ibu Hajah Kustirah dari Cempaka Putih, tetangganya Ibu Ano. Ya, kemudian dari Ibu Sriwati dari Bogor ini. Alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulan Al-Qur'annya. Amin. Dari Ibu Istifaiyah, alhamdulillah Pak Ustadz mangkulannya, amin. Kemudian kembali ke Celengsi lagi, alhamdulillah atas mangkulan Al-Qur'annya. Semoga Bapak Ustadz selalu diberi kesehatan yang barokah, streaming bawening lancar barokah, amin. Kembali ke Bogor dengan Bapak Radi, alhamdulillah Pak Ustadz mangkulannya, amin. Kemudian dengan Ibu Luni Sriwulan, alhamdulillah monitor Pak Ustadz, streaming lancar barokah, mangkulannya mantap. Alhamdulillah, pakai telur. Ya, kemudian dengan Ibu Suparmi dari Bojonggede, alhamdulillah Pak Ustadz, jazakallahu khairan, amin. Mangkulannya alhamdulillah Bojonggede lancar barokah. Radio Samhan 630 suaranya celing jernih, alhamdulillah jazakallahu khairan, amin.
Kemudian dari Ibu Ana, BHT, apa itu BHT? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas mangkulan Al-Qur'annya. Semoga Bapak Ustaz diparingi Allah sehat, selamat, lancar, aman, barokah. Amin. Alhamdulillah Ibu Ana. Kemudian Bapak Haji Aryo Nugroho. Alhamdulillah Pak Ustaz atas mangkulan Qur'annya. Sehat selalu Pak. Amin. Sami-sami Pak Haji Aryo. Kemudian Bapak Sularno dari Depok. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Amin. Depok ikut mangkul Pak Ustaz Pak Sularno. Alhamdulillah barokah. Nah ini dari Cemput dari Bu Haja Ane Abbas. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustaz atas mangkulan Qur'annya. Semoga menambah kefahaman kepada kita semua, apalagi tentang hukum-hukum. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Warsih, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustaz kami hadir sareng Pak Yasmin. Wah, berduaan dong. Alhamdulillah Pak Yasmin, mudah-mudahan selalu lancar, sehat, barokah. Kemudian Ibu Ida di Perumnas Bekasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, Perumnas hadir atas mangkulannya, saya syukuri alhamdulillah, jazakallahu khairan dari Ibu Ida dan Bapak Haji Waryono. Alhamdulillah Ibu Ida dan Pak Haji Waryono tambah sehat, lancar, barokah. Kemudian Ibu Imas, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz, amin atas mangkulan Qur'annya dan penjelasannya dan doanya. Semoga Pak Ustadz selalu dan seluruh jamaah semoga Allah paring selalu sehat, aman, selamat, lancar, barokah. Amin. Barokah. Kemudian dari Ibu Siti Minanti, bukan Siti si milik Kiti ya. Ibu Siti Minanti. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Siti Minanti Banyuwangi. Wah, mangkul mesti tadi agak telat karena nggak ada notifikasi dari Facebook, jadi nggak tahu kalau ngaji. Salam-salam buat seluruh jamaah. Amin. Alhamdulillah dengan Ibu Siti Minanti dari Banyuwangi. Kemudian juga Ibu Suminah yang di Jatiwaringin. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan Pak Ustadz mangkulan Al-Qur'annya. Amin. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Masih ada Ibu Admini. Ibu Admini. Assalamualaikum Pak Ustadz, jazakallahu khairan hadir. Ibu Admini, alhamdulillah. Semoga selalu diparingi sehat walafiat dan barokah. Ya, insyaallah sudah semuanya ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu para jamaah semua yang dapat mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua tetap diparingi sehat, aman, selamat, barokah. Kita banyak doa ya, karena kalau kita melihat dengar berita itu di mana banyak terjadi musibah ya. Ada angin, ada badai dan lain sebagainya ya. Kita banyak berdoa. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga kita semuanya senantiasa diparingi tetap dalam iman, tetap dalam hidayahnya sampai husnul khotimah. Kulonjun pamit dan segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.